Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruhnya. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Teguh Aprianto selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjelaskan mengenai contoh penerapan dari materi AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, untuk selanjutnya di sini saya selaku moderator yaitu Ziad Zaidan dengan NPM 2026 2011054 beserta rekan saya Alfarel Royhanul Haq dengan NPM 2026 2011059 akan menjelaskan mengenai contoh penerapan metode analytical hierarchy process pada sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan PT SDN. Mungkin tak perlu berlama-lama untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudara Alfarel, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, kepada rekan saya Jad, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Teguh, izinkan saya untuk memaparkan materi presentasi kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan, penerimaan merupakan karyawan. Tentu saja tidak dapat dilakukan dengan perhitungan secara manual. Sistem mendukung keputusan yang peneliti lakukan untuk mengolah data dengan lebih cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang dilaksanakan. Untuk merealisasikan hal di atas, perlu dikembangkan sistem pendukung keputusan yang cocok untuk proses seleksi penerimaan karyawan di suatu perusahaan. Adapun menurut penelitian yang dilakukan Pertiwi dan Diana pada tahun 2020 mengatakan metode ini menaruh donasi pada pemecah perkara yang komplit menggunakan sistem hierarki kriteria. Golongan yang memiliki kepentingan dan perolehan data menggunakan beragam pertimbangan dalam menaruh bobot nilai atau prioritas yang sinkron menggunakan permasalahan. Selanjutnya, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Kita menggunakan metode dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melihat perilaku lingkungan PT Sinarmas Distribusi Nusantara atau disingkat SDN. Perilaku yang terlihat adalah perilaku yang bisa dilihat langsung oleh mata, diukur, didengar, dan dihitung. Metode wawancara difungsikan sebagai penguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang dapat dari hasil percakapan narasumber yang telah diperoleh dan diproses dengan cara lain, misal observasi, kuesioner, dan lainnya. Target untuk narasumber dan cara ini adalah melakukan perusahaan PT Sinar Distribusi Nusantara atau SDN cabang Semarang. Hari ataupun waktu wawancara yang ditentukan menyesuaikan dari waktu luang yang ada narasumber. Selanjutnya, metode analisis data. Identifikasi, yang pertama data identitas yang meliputi seluruh identitas pribadi calon karyawan. Yang kedua ada pendidikan formal terakhir, baik lulusan SMA, D3, atau S1. Yang ketiga, pengalaman kerja yang ditinjau menurut lamanya calon pelamar yang bekerja pada suatu perusahaan sebelumnya. Yang keempat, umur calon pelamar kerja dengan kriteria umur berikut. Sudah di atas 26 tahun, 20 sampai 25 tahun, dan 17 sampai 19 tahun. Lalu yang kelima, tinggi badan pelamar kerja. Kriteria tinggi badan calon pelamar kerja dimulai dari tinggi badan 155 cm, tinggi badan 160 cm sampai 165 cm, dan tinggi badan 166 cm sampai 170 cm. Skill atau kemampuan dinilai dari masing-masing pelamar yang melamar sesuai dari posisi job lowongan yang dilamar melalui kriteria nilai mahir dengan nilai 75 sampai 100, cukup dengan nilai 50 sampai 74, dan kurang nilainya 25 sampai 49. Next slide.
Lalu selanjutnya ada metode understand, menganalisis sistem yang telah diterapkan dan dipergunakan tujuan untuk mengetahui suatu sistem apakah sistem tersebut mempermudah user. Analisis sistem pada suatu perusahaan sangat krusial karena fungsi analisis adalah untuk mengetahui bagaimana sistem itu berjalan, memberikan hasil yang diinginkan, dan bisa mencapai tujuan yang direncanakan. Lalu ada analyze. Prinsip penyusun hierarki adalah dengan menggambarkan dan menggunakan suatu sistem dengan terperinci dan detail. Dengan cara memecahkan persoalan dengan menjadi unsur-unsur terpisah-pisah, bagian terpenting dari proses analisis hierarki dapat dibuat tabel dari berikutnya. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu tabel proses analisis hierarki. Yang pertama, konsep dasar hierarki yang pertama, nyatakan tujuan atau sasaran analisis. Keterangannya yaitu penerimaan karyawan. Lalu kedua, tentukan kriteria. Lalu dalam menentukan kriteria ini termasuk pendidikan, umur, tinggi badan, dan nilai. Lalu menentukan alternatif seperti admin, sales, gudang, dan driver. Selanjutnya dari informasi pada tabel 1, kemudian disusun pohon bertingkat seperti yang terlihat pada gambar 1 untuk membuat sistem yang kompleks dan dapat dipahami dengan memecahnya menjadi 3 elemen pendukung, yaitu sasaran, kriteria, dan alternatif. Dapat dilihat seperti pada gambar 1 atau gambar yang di bawah, penerimaan karyawan itu adalah menjadi sasaran utamanya. Lalu kriterianya yaitu pendidikan. Lalu alternatifnya yaitu ada pekerjaannya yaitu admin, sales, itu tergantung dengan kriterianya, seperti itu. Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai penerimaan karyawan di PT SDN dengan sistem yang telah berjalan masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, yaitu yang pertama, pengiriman berkas lamaran masih dilakukan secara manual atau mendatangi perusahaan secara langsung sehingga mengakibatkan penumpukan berkas lamaran. Yang kedua, penyimpanan data pelamar masih dilakukan secara manual dan belum tentu terjamin keamanan kerusakan berkas apabila yang tidak ketika itu. Lalu yang surat panggilan sehingga membutuhkan kertas menjadi lebih banyak. Next slide. Next slide. Di sini ada alur penelitiannya, lalu wawancara, terus analisis dan pembuatan sistem, eh, lalu aspek metode AHP, lalu hasil sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem, kesimpulan dan saran. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah survei dan mengamati permasalahan yang ada di PT SDN Semarang, lalu mengumpulkan data perusahaan dan melakukan pengamatan langsung melalui metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen pelamar. Kemudian dilakukan analisis pada penelitian terdahulu, kemudian dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan dan kemudian menyimpulkan hasilnya untuk dilakukan pembuatan sistem. Dari sistem pendukung keputusan yang sudah ditentukan kemudian dianalisis SPK tersebut menentukan metode yang diinginkan. Setelah sistem pendukung keputusan metode AHP dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap kelayakan sistem tersebut. Hasil pengujian sistem kemudian dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui kelayakan aplikasi tersebut sebelum nantinya diserahkan kepada pengguna sistem. Selanjutnya, menyusun kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dibuat, kemudian memberikan masukan terhadap sistem yang sudah dibangun tersebut. Lalu di sini ada penjelasan tentang hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian ini merupakan sebuah
sistem pendukung keputusan metode AHP berbasis Webbyte. Berikut akan diuraikan output dan pembahasan menurut penelitian ini. Yang pertama ada database. Dalam database yang telah dibuat terdiri dari beberapa susunan tabel di dalamnya. Terdapat 7 tabel yang telah disusun dalam database ini. Database ini dalam database sistem informasi tersebut. Di antaranya adalah tabel admin, tabel file, tabel hitung, tabel lowongan rinci, tabel programmer, dan tabel user. Di bawah ini merupakan tampilan database yang telah dibuat dengan nama database SPK AHP seperti yang terlihat pada gambar di slide berikutnya. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya kepada rekan saya Alvarel yang telah memaparkan materi. Mungkin untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yang dimana di atas ini ada gambar database yang terdiri dari 7 bagian. Ada admin, file, terus ada hitung lowongan, rinci, dan pelamar serta user. Lalu yang kedua ada bagian interface. Setelah melakukan login, tampilan awal dari data tersebut muncul dan setelah semua data pelamar diisi, seperti pada gambar di bawah ini, maka langkah selanjutnya si pelamar mengunggah file lamaran dengan cara klik simpan pada akun. Tombol cetak kartu untuk mencetak kartu yang digunakan untuk tahap seleksi. Nah, berikut merupakan tampilan yang dimana tampilan merupakan tampilan si pelamar, profil pelamar. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga ada hasil pengujian dan pembahasan, yang mana dari hasil gambar di bawah ini menunjukkan dari kriteria yang diinginkan untuk melakukan normalisasi pembuatan nilai dari masing-masing pelamar yang sudah dihitung dan kemudian akan masuk ke dalam tahap perankingan. Dari gambar 5 dilakukan normalisasi pembuatan nilai dalam melakukan perhitungan AHP yang terdiri dari 5 kriteria. Ada kriteria kesehatan, memiliki SIM, pendidikan terakhir, terus pengalaman kerja, serta umur dari 21 sampai maks 35. Dengan bobot awal ada dari 5, 9, 3, 7, 1, dan bobot baru 0,2, 0,3, 0,12, 0,26, 0,004. Dari bobot awal ke bobot baru itu jelas ya, ada penurunan. Terus ada tabel ketiga ya, di sini ada hasil dari perhitungan matrik berpasangan dari 5 kriteria juga yang sama. Terus ini ada hasilnya dari si perhitungan matrik berpasangan. Lalu untuk yang bawah ini adalah perhitungan matrik dari normalisasi. Lalu dilanjut dengan adanya ini output dari hasil seleksi lowongan driver, yang dimana ada 5 pelamar, ada Pak Parmono, Pak Hasnan, Pak Aminuddin, Pak Basuki, dan Pak Bambang. Dimana untuk vektor S dan vektor V-nya ada ya, yang dimana untuk Pak Parmono ini bisa dibilang lebih besar daripada kandidat pelamar lainnya, yang dimana untuk vektor S-nya itu senilai 74,4809, sedangkan untuk vektor S-nya itu yang paling besar juga tetap Bapak Pak Armono dengan nilai 0,597441. Nah, terus untuk selanjutnya ada nilai pelamar. Bisa seperti dilihat ya, untuk jumlah vektornya 73339 sekian. Baik, untuk selanjutnya ada nilai pelamar juga. Dan selanjutnya ada pengumuman lolos driver, lowongan driver. Nah, di sini ada pengumuman lolosnya yaitu Bapak Parmono ya. Bisa kita lihat bahwasanya emang dari hasil dari tabel nilai sebelum-sebelumnya juga Pak Parmono ini untuk nilai vektor S maupun vektor P-nya itu sangat besar. Sehingga dari hasil pengumuman lulus lowongan drivernya pun dimenangkan oleh Pak Parmono. Nah, ada kesimpulannya nih. Mengacu pada kesimpulan yang telah dibuat, terdapat 3 saran yang harus mempertimbangkan untuk meningkatkan keberhasilan sistem pendukung keputusan dengan metode AHP. 1. Aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP ini masih sangat sederhana sehingga perlu penambahan pada bagian tampilan agar lebih menarik. 2. Pada bagian menu untuk pelamar masih memerlukan penambahan seperti menu informasi, ujian secara online tanpa harus datang ke perusahaan yang dituju. 3. Masih membutuhkan
penambahan dan pada bagian pengembangan jaringan, yaitu dapat dioperasikan ke dalam situs melalui web secara online dan dapat di-download melalui aplikasi Play Store. Saran mengacu pada kesimpulan yang telah dibuat, terdapat 3 saran. Yang pertama, aplikasi sistem mendukung keputusan menggunakan metode AHP ini masih sangat sederhana sehingga perlu penambahan pada bagian agar terlihat lebih menarik. 2, pada bagian menu, untuk pelamar masih memerlukan penambahan seperti menu informasi ujian secara online tanpa harus datang ke perusahaan yang dituju. Yang ketiga, masih membutuhkan penambahan pada bagian pengembangan jaringan, yaitu dapat dioperasikan ke dalam situs melalui web secara online dan dapat di-download melalui aplikasi Play Store. Mungkin sekian presentasi dari hasil kelompok kami beserta rekan saya Alfarel. Terima kasih semuanya dan salam-salam hangat. Semoga apa yang kita presentasikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.